Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nisa Milenia. Jadi di video kali ini saya bakalan menceritakan horor, bukan horor sih. Jadi ada hal-hal aneh gitu ya guys pas saya pergi ke Bandung gitu. Jadi ini adalah kisah nyata saya. Kalian boleh percaya atau tidak, yaitu terserah pribadi. Tapi saya akan menceritakan pengalaman saya gitu ya guys, karena saya tuh baru pertama kali merasakan kayak gitu ya guys. Nah, oke, jadi dimulai tanggal 19 Juni 2020. Nah, saya tuh dengan keluarga mau pergi ke Bandung, sekalian mau cek asrama di kan saya kuliah di Telkom, terus ada asrama kan semester 1 sama semester 2 nya. Nah, terus ada check out gitu ya guys, check out karena udah batasnya tuh kan 1 tahun. Nah, udah itu saya sekalian gitu dari rumah itu jam 6-an gitu ya guys, jam 7, jam 7-an. Terus nyampe ke Bandung tuh sekitaran jam 9, jam 8-an gitu ya guys. Nah, terus keluarga saya tuh memutuskan untuk sekalian aja beli laptop untuk keperluan kuliah nanti di semester 3 ya. Oh iya, kataku. Pergilah saya ke mall. Mall pertama itu BEC. Ya BEC kalau nggak salah. Terus udah gitu komputernya di BEC itu kalau nggak salah jam 9:30 gitu ya guys, 9:30. Terus nyari-nyari dan ya spek yang saya inginkan itu budgetnya itu masih tinggi gitu ya guys, dan ya saya dan keluarga saya memutuskan untuk pindah lagi ke toko yang lain. Nah, di sini nih saya nggak bakalan ngasih tahu tempat dan apa namanya tuh, nama toko dan lain-lain gitu ya guys, karena takutnya kenapa-napa kan. Nah, terus saya tuh nyari-nyari lah di toko tersebut. Mallnya itu udah tua, terus di situ tuh udah banyak apa sih, kayak servis laptop segala rupa. Pokoknya kalau servis tuh pasti orang Bandung tuh bakalan ke sana gitu. Dari spek laptop, komputer dan lain-lain gitu, ngerakit segala rupanya itu ada di situ lengkap gitu kan. Tapi bangunannya itu udah tua gitu, udah pernah kebakar gitu ya guys, di tahun berapa gitu nggak tahu. Pokoknya itu udah, pokoknya lantai 2-nya itu tidak berfungsi. Jadi toko-tokonya itu yang berfungsi itu lantai pertama dan basement, bukan basement sih, jadi lantai di bawah gitu ya guys. Nah, terus saya cari-cari lah ya sampai jam berapa ya, sampai jam 12 pokoknya tuh. Jadi kan di situ tuh saya nyampe tuh jam 10:30 gitu ya guys. Pokoknya jam 12 tuh harus udah di toko itu tuh udah pergi lagi, karena kan check out asrama saya sesinya jam 1. Jadi ya check out itu kayak ngambil barang-barang gitu ya guys. Nah, terus dari jam 1 sampai jam 3 kan saya tuh di asrama beres-beres, karena kan banyak barang saya tuh banyak gitu ya guys di asrama tuh. Nah, terus keluarga saya di jalan itu di mobil memutuskan untuk sekalian aja beli gitu, karena itu kan laptopnya juga udah murah, terus speknya bagus dan lain-lain gitu ya guys. Nah, terus saya dari jam 3 sampai jam 7 itu masih nunggu di mall itu guys. Mallnya itu udah sepi, pokoknya itu udah jam 5 itu sepi banget guys. Apa namanya tuh udah gelap gitu, tapi masih ada orang gitu, orang penjaga, dan yang buka itu toko yang saya beli gitu. Jadi dia tuh masih buka di situ, karena ya masih ada saya untuk membeli laptop tersebut ya. Terus sampai akhirnya jam 7 tuh udah kelar dan laptopnya itu udah ada segala rupanya. Terus ibu saya tuh ingin kebelet pipis gitu ya guys, ingin buang kecil gitu ya guys. Nah, terus
ada WC yang kebuka tapi gelap banget gitu ya guys. Pas saya masuk ke WC tersebut gitu ya guys, hawa-hawanya itu udah beda gitu ya guys, udah gimana ya, hawa-hawa mistis gitulah pokoknya. Terus dan salahnya saya tuh nggak permisi dulu dan nggak pamitan dan segala rupanya gitu kan. Terus saya pakai baterai senter HP. Nah, senter HP. Terus saya dan ibu saya tuh berdua gitu di WC-nya, karena kan saya juga takut gitu kan. WC-nya itu lumayan gede juga gitu ya guys, nggak sempit banget. Terus udah gitu saya pipis duluan, terus ibu saya kedua gitu guys. Saya nunggu gitu karena kan ibu saya tuh udah nahan lama gitu pipisnya tuh. Nah, terus saya tuh udah nggak enak gitu, badan tuh udah saya tuh penakut, terus badannya tuh nggak enak. Sekarang pun saya masih panas tuh belakang tuh, gimana gitu ya guys, masih sakit. Nah, terus saya tuh udah cepet supaya ibu saya tuh udah gitu cepetan, saya udah nggak enak gitu kan. Terus udahlah, ibu saya tuh udah beres kan pipisnya itu. Terus pas di mobil saya tuh ngerasa kaki saya tuh sakit gitu ya guys. Biasanya tuh jarang gitu, saya tuh jarang banget sakit kaki gitu. Kaki saya sakit, terus udah pegel-pegel, tapi pas di perjalanan itu sakitnya itu biasa gitu ya guys. Nah, pas di jalan Padalarang gitu ya guys, Padalarang mau ke arah Cianjur. Terus kakinya itu makin sakit gitu kan. Mungkin capek karena naik turun tangga mungkin ya, sama saya berpikiran positif gitu kan. Terus di daerah Padalarang tuh keluarga saya tuh makan gitu kan di pinggir jalan gitu kan. Nah, terus pas kesini kok makin sakit gitu kan, makin nggak bisa ditahan. Terus ya udah kan bentar lagi mau nyampe rumah gitu kan. Nah, udah nyampe rumah, saya tuh sama keluarga biasalah keluarin barang gitu kan. Terus saya niatnya itu saya tuh mau sholat dulu karena kan dari jalan tuh belum sholat gitu kan. Tapi saya tuh merasa kaki saya sakit, mungkin istirahat dulu lah sebentar kataku kan. Terus makin kesini kok sakit gitu kan, jadi nggak bisa digerakin gitu guys. Nah, terus udah gitu saya pakai Presscare lah ya, biasalah pakai yang kayak gitu. Terus kok badan saya mendadak dingin gitu, namun cek orang Sunda nama paranas tiris gitunya, badan tuh panas gitu, terus dingin juga gitu kan. Saya tutupin pakai selimut tebal tapi tetap dingin gitu guys, ngegigil gitu. Terus punggung saya tuh sakit, terus kayak aneh-aneh gitu kan. Terus saya minta, kan ibu saya tuh di HP-nya itu ada surat ruqyah dan lain-lain gitu ya guys. Aku setelkan surat tersebut, dan kebesokannya itu kebesokannya itu sembuh alhamdulillah. Tapi saya tuh di sepanjang mimpi itu tuh mimpinya tuh aneh-aneh gitu, entah kenapa gitu ya guys. Biasanya tuh saya bukan orang indigo atau orang-orang yang istimewa yang kayak gitu, enggak gitu. Tapi kok biasanya tuh saya tuh jarang begitu gitu. Kok itu tuh aneh gitu menurut saya. Tapi saya secara logika mungkin itu adalah kecapean gitu ya guys. Tapi kalau misalnya dibilang mistis, bisa jadi sih, karena kan dari awal itu saya sehat gitu.
sampai ke mall itu tuh masih sehat gitu ya guys, nggak sakit kaki, nggak sakit apa gitu. Pas di WC udah mulai sakit, terus serta kaki itu sakit kayak gimana ya, berat gitulah pokoknya ya. Mungkin akibat saya nggak permisi dulu atau gimana, jadi ya begitulah ya. Thank you, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Itu hanya kalian percaya atau tidak percaya itu terserah kalian, karena saya pribadi pun merasakan itu hal yang aneh gitu ya guys. Jadi ya udahlah, thank you so much, dan see you the next video. Bye bye, dah.